ada info mengenai anjing yang dibuang di salah satu ruko di Sentul. Dari pertama kali lihat itu langsung jatuh hati, ini anjing lucu banget. Padahal jelek, kurang lebih hampir sebulan katanya terlantar di ruko situ. Dan begitu lihat, Arlo masih galak banget. Bahkan kita samperin aja dia nggak mau, dan bahkan geram-geram gitu loh, karena dia takut sama manusia gitu. Ketika pertama kali di rescue, namanya Coklat, yang di share juga pun namanya Coklat. Tapi ketika di rumah kita panggil Coklat, nggak nengok. Tapi ketika kita panggil Arlo, dia langsung nengok. Mungkin dulu namanya ada lo-nya atau R-nya, atau kita nggak ngerti. Awalnya galak banget, dan aku pun banyak luka-luka karena Arlo. Kita nggak bisa maksain ya, namanya dia anjing rescue, kita nggak tahu kehidupan sebelumnya. Dan galak banget, dia sangat sensitif dengan kaki. Nggak ngerti kenapa masalahnya. Kalau kakinya dipegang, dia marah. Kalau badannya dipegang, dia marah. Setelah dikomunikasi melalui animal communicator di Dokter Rajanti, dia bilang, aku dibuang, aku disiksa, aku dipukul. Jadi sudah jelas ternyata masa lalunya dia memang buruk, memang diperlakukan yang tidak baik sama owner sebelumnya. Makanya dia jadi one man dog, dia jadi sangat melindungi dirinya dia gitu. Kemudian berantem sama orang yang di rumah. Jadi sekarang di rumah itu nggak bisa ada tamu. Tamu nggak boleh masuk sama Arlo. Tantangan untuk pelihara Arlo itu sebenarnya dia sangat takut sama mandi, sangat sensitif dengan ketika badannya dipegang sama orang lain, sedangkan aku tidak berkompeten untuk grooming dia dengan baik. Dari bulan April sampai bulan Januari ini tidak berhasil untuk potong kuku. Pernah sekali berhasil, itu juga dipaksa, kita harus pegang dia keras. Kemarin akhirnya kita ke dokter hewan dan minta dokter hewan untuk bius. Biusnya bukan berarti menyiksa ya, biusnya hanya untuk membuat dia lebih tenang ketika ada orang yang mau potong kukunya, dan berhasil. Jadi kita harus bius dia, karena kalau tidak ya kita nggak bisa handle. Dan juga tadi ketika dia mau grooming, dia akan gigit karena dia merasa mungkin kalau tangannya dipegang sama orang lain dia akan disiksa. Gitu sih tantangannya, yang paling berat itu. Awalnya Arlo datang, Isten mau pergi ke dokter dan ternyata harus opnam. Otomatis Arlo merasa dia sendirian di rumah, jadi dia merasa berkuasa. Ketika Isten pulang, terjadilah tuh berbagai macam masalah, yang berantem, yang berebutan kasih sayang. Karena memang kan Isten ini aku pelihara dari bayi, dari kecil. Dan ketika Arlo datang, dia jealousnya super-super. Untuk dekatinnya, pertama aku harus membeli kandang satu lagi. Mereka masing-masing di kandang tapi berdekatan. Jadi untuk saling kenal dulu, saling tahu baunya dulu, baru 10 menit kita keluarin bersama, kita masukin lagi. Kita hampir seminggu lebih lah kita lakuin terapi itu. Ya akhirnya sekarang udah bisa main. Sekarang kalau Isten pergi, Arlo akan nangis. Kalau Arlo pergi, Isten akan nangis. Jadi dari musuhan, jadi sekarang udah nempel banget mereka. Pertama kali dibawa ke dog park, kita takut. Tapi ternyata enggak, dia bermain dengan yang lain, dia lari-larian. Ketika dia main dog park, orang sayang-sayangin dia, tapi dia tidak masalah. Enggak ngerti kenapa, mungkin karena dia terlalu happy, atau mungkin lupa sama harus jaga diri, malah seneng banget gak mau pulang. Jadi gini, caranya supaya mau deketin Arlo kan gendut ya. Dia tuh makannya untuk makanan utama nggak terlalu excited, tapi untuk snack dia gila banget sama snack. Kalian harus bawa snack atau minimal es krim McD. Nah, kalau udah bawa es krim, itu dia pasti akan luluh, akan sayang. Dan Arlo tuh sangat sensitif sama daerah sini nih, leher. Ketika dia digaruk, dia akan langsung sayang sama kalian. Nah, dengan adanya Arlo, anjing di rumah tuh jadi lebih tenang, jadi ada teman mainnya. Dan isi rumah itu jadi lebih sayang sama anjing. Setelah adanya Arlo, jadi makin tahu nih caranya gimana sih menghadapi untuk anjing-anjing terlantar tuh, gimana cara pegangnya, gimana cara sayanginnya.